Sel Singapura, mungkin tren ini seliweran di FYP kalian. Buat kalian yang belum tahu, ku jelaskan sesuai sepengetahuanku ya. Sel Singapura dibuat sebagai respon kita terhadap sel Indonesia yang dibuat oleh Singapura. Yang terjadi adalah uang dari Indonesia itu pindah ke Singapura. Dampaknya membuat pasar saham kita melemah. Tren sel Singapura ini bertujuan untuk memindahkan dana dari Singapura ke Indonesia. Senang banget lihat berita hari ini, hashtag sel Singapura ya, NKRI harga mati. Ngeliat para investor, para trader rame-rame bikin hashtag sel Singapura ya. Wow. Hari ini kalau kita masih ngomongin MBG aja, gila loh. Semuanya pada rapatkan barisan ya. Satu, sel Singapura ya. Hashtag sel Singapura, rapatkan barisan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia, harga mati. Lagi ramai banget di beranda gue pada bilang sel Singapura, sel Singapura. Mungkin ini adalah balasan dari netizen Indonesia yang kesel karena Indonesia di sel Indonesia di Singapura. Kalau lu pengen tahu saham-saham apa aja yang dimiliki Singapura, cek holding di aplikasi teman trader. Contohnya, tempat ngopi favorit lu tuh, Fore. Apa aja? Kalian bisa lihat ini. Fore. Kalau kita lihat Fore, kita lihat menu holdingnya. Kita buka menu holding Fore. Lihat Fore Holding dari mana? Singapura. Ya, CGS International dari mana? Singapura. UOB Kay Hian dari mana? Singapura ya. Banyak kok, banyak. Dari Indonesia. Monfree dari Singapura ya. Cek lagi selanjutnya ada UOB Kay Hian. UOB Kay Hian ada di mana aja? Ada total ada 67 saham tuh ya. UOB Kay Hian sekuritas dari Singapura ya. Di bulan Mei, ini update terbarunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat sel Singapura, cobalah jual saham-saham Singapura yang ada di Indonesia. Udah? Masih berani mau sel Singapura? Itu saham-saham yang teman-teman bisa lihat bahwa itu saham-saham yang dimiliki Singapura. Saham-saham yang di bursa Indonesia yang dimiliki oleh Singapura. Ya, kuat ya kita lawan mereka? Mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan bisa dengan misi patriotisme di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Mudah-mudahan bisa. Thank you. Kita punya people power netizen Indo, let's go bersatu, jangan Prabowo, Singapura mantap bro. Kalau ini betul-betul diterapkan dengan jelas, peraturan jelas, nggak ada dimain-mainkan, negara tetangga ini sih kelar sih. Suka ngatain di kita, ya kan, suka jelekin kita, padahal contoh kita ya kan, memang boleh tahan. Pokoknya kita support pemerintah. Pokoknya IHSG harus to the moon, ya kan. Ini yang paling gila berikutnya, sel Indonesia. Wahai hacker Indonesia, bersatulah kalian. Sel Singapura by Indonesia. Respon masyarakat seperti itu teman-teman ya, kemarin rame sampai hari ini sel Singapura karena itu respon daripada Singapura yang lebih dulu melakukan sel Indonesia. Makanya kita membalas dengan sel Singapura. Apa yang dilakukan untuk melakukan sel Singapura tadi sudah dijabarkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan saham-saham yang dimiliki oleh Singapura, yang dari Singapura teman-teman banyak sekali, kalian bisa cari di sana. Kalau kalian punya jual aja ya kan, jual, kalian beli saham yang dari Indonesia teman-teman ya, sebagai nasionalisme, sebagai patriotisme teman-teman. Dari sini gue belajar bahwa ya kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara itu bisa didukung ya kan, bisa sangat terpengaruh oleh masyarakatnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bersatu untuk negaranya rawi-rawi rantas, malang-malang buntung, untuk negara kita bisa mengalahkan siapapun guys, kita bisa mengalahkan siapapun. Ya, di sini kita lihat bahwa sel Singapura ini mempunyai dampak juga teman-teman ya. Terbukti kemarin juga IHSG menguat, rupiah menguat juga teman-teman. Kita lihat hari ini bagaimana nanti teman-teman. Jadi kita semua hanya perlu sebuah persatuan dan kesatuan, dan kita cintai produk-produk dalam negeri kita sendiri guys, produk kita sendiri, barang-barang dari kita sendiri, karena tujuan utama kita adalah kan hilirisasi itu ya kan, kita perbanyak ekspor bukan impornya, dan kita sama-sama ya, kita semua itu memperkuat diri, ketahanan pangan, dan juga supaya kita semua ini bisa berputar di negara sendiri teman-teman, ekonomi berputar di negara kita sendiri, karena kita punya potensi itu. Kita punya penduduk sekitar 300 juta, 280 sampai 300 juta, dan itu berpotensi ya untuk kita berdiri di kaki sendiri guys. Dengan sumber daya alam yang ada, kita bisa memanfaatkan itu semua guys, ya kan? Sel Singapura by Indonesia. Sel Indonesia mulai menggema di Singapura. Pemberitaan tentang Indonesia di Singapura menjadi sebuah pemberitaan yang menakutkan. Dengan kenyataan seperti ini, kita harusnya mulai memahami segala kemandirian yang akan mulai kita kerjakan. Dimulai dari kemandirian swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi. Banyak negara akan dirugikan. Dan semua itu menjadi faktor utama penekanan ekonomi Indonesia dan runtuhnya harga rupiah.
Perlu kita ketahui, banyak konglomerat dan para pengusaha menaruh uangnya di Singapura. Mungkin atau kita mulai menduga, dengan segala proses dan kebijakan pemerintah, para konglomerat mulai gerah. Mau tidak mau adu domba pun pasti mereka lakukan. Intinya tenang, jangan Jelas mudah itu, terprovokasi. jelas. Pemerintah tidak akan mungkin tutup mata dengan apa yang telah terjadi. Jumlah ekspor ke luar negeri mulai ditekan, dan lumbung negara-negara lain mulai kekosongan. Yang mereka tekan bukan para pejabat, yang mereka tekan ada para pengusaha, para konglomerat yang punya kepentingan, dan membuat sebuah informasi yang seakan-akan menakutkan, dan menganggap kalau pemerintah tidak bisa bekerja, dan gagal membawa bangsa ini ke tempat yang dimana seharusnya. Hati-hati, para sengkuni, para pengadu domba, orang-orang yang punya kepentingan, mereka mulai menyusupi demi meruntuhkan pemerintahan yang ada, membuat kericuhan, dan membuat narasi-narasi yang menakutkan. Oh, ternyata gitu yang nyebabin rupiah melemah. Kita kecolongan start duluan berarti, guys. Di Singapura sono, ya kan, jauh-jauh hari udah teriak Shell Indonesia, Shell Indonesia. Oke, lu nantangin, lu jual, kita borong, ya. Kita militan Prabowo, ternak Anies sama ternak Megawati nggak kita ajak karena mereka pro sama Singapura, ya. Sekarang kita balik boykot, ya, produk-produk Singapura. Shopee boykot tuh, gak usah pakai Shopee lagi. Lu pakai, ya. Nih, ini gua kasih tahu. Jadi sebenarnya teman-teman, siapapun diri kau, dari dukungan siapapun, mau itu dulu Prabowo, Ganjar, Anies, itu nggak peduli, guys. Ini tentang nasionalisme. Sekali lagi saya katakan tentang nasionalisme, tentang patriotisme, cinta negaranya sendiri, ya kan? Semuanya tentang itu. Kita nggak boleh mengotak-kotakan, guys, ya kan? Bahwa kita dari dulu pendukung A, pendukung B, pendukung C itu nggak masalah, tetapi semuanya harus didasari dengan semangat patriotisme dan juga cinta negara kita. Itu yang paling penting. Nih, lu pakai Gojek, ya, Gojek tuh, Gojek Tokopedia, gantian nih. Sekarang lu pakai Gojek Tokopedia tuh, ya. Nggak ada lagi Shopee-Shopean, boykot produk Singapura itu, ya. Itu produk Singapura. Kita bicara kesatuan negara kita, ya kan. Nih, pakai Gojek, ya kan, Tokopedia tuh Tokopedia tuh, ya, Gojek, ya kan. Jago, oh, Tokopedia, Gojek. Kalau kita semua sebagai orang awam, teman-teman, uninstall aplikasi-aplikasi yang dari Singapura, teman-teman. Jangan gunakan aplikasi-aplikasi dan juga semua hal tentang Singapura. Itu sudah membantu banget. Ya, banyak sekali kalian bisa searching di media sosial, ya. Kalian bisa tanya ChatGPT perusahaan-perusahaan mana yang dari Singapura. Banyak banget, teman-teman, ya. Bahkan ada aplikasi-aplikasi besar, ya, jual beli besar yang kita lihat, yang kita pakai mungkin hari ini, teman-teman, itu dari Singapura. Itu sudah cukup membantu, ya. Produk karya anak bangsa. Dengan begini, ya SG kita makin kuat, rupiah kita makin kuat, ya. Boykot tuh Shopee tuh, itu produk Singapura tuh, kurang ajar, ya. Ternyata mereka selama ini, ya kan, gak suka karena semenjak Pak Prabowo kemarin waktu pidato, ya kan, ngeluarin kebijakan, pengaturan ekspor, ya kan, melalui satu pintu. Ini BUMN doang tuh, ya. Jadi selama ini kan kita mengalami under invoicing tuh selama 34 tahun sampai kerugian hampir 16.000 triliun tuh, ya. Selama 34 tahun. Nah, mereka nggak suka tuh dengan kebijakannya Pak Prabowo tuh, boykot nih, ya. Jangan lupa pakai Gojek nih, ya. Pakai aplikasi Tokopedia. Nah, ntar yang nganterin kurir-kurir Gojek nih, ramah, dijamin ramah kok. Ya. Kita besarin produk lokal. Gojek dan satunya itu memang punya sana, guys. Yang Singapura satunya. aja perang, kita lawan balik, oke? Perdana Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Nih, liatin dulu. With regard to the export policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa. Bentar, mereka cuma akhirnya ngebaikin, teman-teman, ya, baik-baikin Indonesia, ya kan. Investasi supaya lancar gimana, dia mau kerjasama dengan Danantara, udah, karena diputus, guys. Dulu mereka bisa main mata, colek sana, colek sini, ya, lirik sana, lirik sini, karena itu liar kan, ekspor itu liar. Saya katakan liar lah gitu, teman-teman. Tapi sekarang dengan satu pintu, mereka tentu saja mereka sudah nggak bisa itu main mata. Kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana tuh. Makanya jadi negara yang nggak punya sumber daya alam itu nggak usah belagu. Selama ini sosok jadi cangkangnya Amerika di Asia, dekan-dekan Indonesia. Ya selama ini sih memang nikmatin tuh hasil kecurangan daripada transfer pricing dan under invoicing. Tapi masalahnya Presiden Indonesia sekarang awas banget. Dan sekarang bikin kebijakan ekspor satu pintu. Yang mana lu nggak bisa lagi
lagi menikmati hasil kecurangan itu seenak-enaknya. Makanya sekarang lu istilahnya kayak ngemis biar tetap kerja sama Indonesia. No, mamam SGD itu. Yang gini nih, yang sedang diberantas dan diberesin sama Presiden Prabowo. Supaya nggak bocor lagi ke negara sebelah, mending kita nikmati sendiri. Kalau lu warga Indonesia yang masih sayang Indonesia dan benar-benar cinta sama Indonesia, bukan sel Indonesia yang harusnya suarain, tapi sel Singapura. Karena kita harus lepas daripada jeratan lintah seperti mereka yang selalu memanfaatkan kita hanya demi keuntungan mereka. The rest just for yourself, don't get lost in the noise. Bayangin teman-teman, negara kecil tidak punya sumber daya alam, tapi punya saham, ya, punya keuntungan dari sumber daya alam lebih negara yang punya sumber daya alam. Singapura. Kita punya minyak teman-teman, tapi kendali minyak dari mana teman-teman? Kemudian mereka bisa ekspor minyak. Singapura itu bisa ekspor minyak. Dari mana guys? Lucu. Ya kan, negara kecil sumber daya alamnya nol, ya sedikit banget teman-teman, tapi bisa mengendalikan segala macam, ya kan. Sudah lama dia mempermainkan negara kita, itu sudah lama. Semuanya harus diberantas ya, semuanya harus dirombak ini semuanya. Dan kita semuanya itu butuh persatuan dan kesatuan kita semua, butuh dukungan kita semua, ya kan. Itu negara besar seperti kita dengan jumlah penduduk seperti itu, jangan sampai hanya sebuah buih di lautan. Banyak doang tapi tidak ada kualitasnya, ya, tidak ada dampak apapun. Jangan sampai kita dibilang seperti itu, kan malu. Negara besar cuma buih doang, banyak doang, tapi tidak punya kekuatan apapun. Dan hari ini kita tunjukkan sel Singapura. Asing Singapura mulai kepanasan, uang triliunan rupiah lenyap dari tetangga. Banyak yang nggak sadar, ini sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara mutus jatah triliunan negara tetangga alias Singapura. Bertahun-tahun teman-teman, Singapura hidup nyaman dari kekayaan alam kita, dari SDA kita. Kalian bayangin aja, kita punya minyak, tapi diekspor murah ke sana. Terus kita beli lagi jadi bensin dengan harga Kacau banget. Dia nggak punya minyak, beli ke kita, diolah lagi, dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Dia bisa ekspor minyak jadi ke negara-negara lain dengan wah. Kalian tahu nggak? Kita itu dibodohin lama banget guys. Kita nggak sadar, ya kan? Kita nggak sadar. Dan hari ini sudah waktunya, ya, macan Asia yang sebenarnya itu bangkit. Ya kita Indonesia, ya kan? Makanya ya, mereka tentu saja ketakutan. Mahal. Kebutuhan BBM kita bertumpu ke Singapura, padahal mereka nggak punya sumur minyak sama sekali. Tentu ini sebuah hal yang gila dan kok bisa gitu. Nah sekarang kan pemerintah ngambil langkah yang cukup radikal. Kementerian SDM dan Pertamina mulai stop beli dari maklar Singapura. Belum lagi program B35 yang bikin kita makin nggak butuh impor. Makanya wakil Perdana Menteri daripada Singapura langsung aja ke Indonesia gitu kan. Terbang ke Indonesia, udah membuat deal-deal, membuat kesepakatan, kerjasama lagi. Ya, dia mencoba untuk berusaha tidak goyang teman-teman. Mereka ke Indonesia langsung, hari itu juga ke Indonesia. Karena tahu mereka nggak punya sumber daya alam. Dan ketika sumber daya alam, dari hasil nipu-menipu itu dihentikan, tentu saja itu Singapura bisa bangkrut guys. Ya, dan kita bisa lakukan itu. Impor solar lagi gitu loh. Dan B50 yang terus digaungkan bulan Juni, bulan Juli ini mulai berjalan. Kepanikan mereka itu makin jadi waktu ketika kita bikin aturan ketat soal devisa dan ngebentuk dana antara sumber daya Indonesia buat nutup celah manipulasi harga ekspor. Dulu uang hasil ekspor tambang kita itu pada ngendep di bank sana, di bank Singapura. Sekarang ditarik paksa balik ke dalam negeri. Wajar kalau sekarang banyak sentimen negatif atau kampanye jual saham Indonesia alias sell Indonesia yang selalu ditebarkan oleh media-media Singapura. Kalau kemandirian emang bikin tetangga berisik, artinya kita udah ada di jalan dan arah yang benar teman-teman. Kita jangan sampai terprovokasi dan terpropaganda. Bang, kebijakan ekspor satu pintu itu kan merugikan negara. Investor pada kabur, porto gua merah semua. Tunggu dulu. Lu udah baca belum? PP 24 tahun 2026 ini. Lu baca dulu, Indonesia punya batu bara, punya kelapa sawit, punya ferroalloy. Itu yang kita kenal sama besi. Contohnya kayak gini. Lu yang punya kebun durian, lu yang beli bibitnya, lu yang siram, lu yang beli pupuk. Harga pasar durian itu 100.000. Temen lu minta diskon di Singapura sana, cuma 40.000. Terus lu jual lah sama dia 40.000. Terus dia jual lagi ke orang lain 200.000. Keuntungannya di siapa? Keuntungan di temen lu. Terus
Masa lu mau jadi tukang kebun di kebunmu sendiri? Sebenarnya mereka yang pinter atau kita yang bodoh sebenarnya guys ya. Pikir-pikir kita yang bodoh guys selama ini guys gitu loh. Dan hari ini pemerintahan hari ini, rezim hari ini pinter sebenarnya guys. Tapi banyak orang yang belum siap aja. Belum siap ya untuk menerima itu semua. Belum siap, banyak sekali. Ya kan? Apalagi orang-orang yang suka sekali ya kan dicokok duit ya kan untuk kemudian menjelekkan bangsanya sendiri. Ya kan? Banyak negara-negara lain yang tidak ingin kita itu teman-teman berdiri di atas kaki kita sendiri itu banyak banget. Karena yang diambil dari negara kita itu banyak, sumber daya alamnya banyak, gitu. Masa sih kita nggak tahu gitu kan? Itu kan mudah sebenarnya. Masa kita nggak tahu? Tapi yang dibutuhkan dari kita semua adalah persatuan, guys. Negara itu harus bersatu, rakyat bersatu. Itu yang paling penting. Asing kenapa pada gak suka? Ya iya, karena mereka udah terbiasa cari untung gede di sini. Siapa yang suka kalau lahannya diambil? Makanya arahkan dulu. Portugal semua cemu. Environment are different. Every country have their own concerns and priorities. Wakilnya. Benar kan? Barusan itu ada wakil perdana menteri dari negara Singapura. Dia mau ngajakin Danantara kerjasama guys. Karena apa? Dia sudah kebuntu itu jadi trader, kebuntu jadi makelarnya sumber daya alamnya Indonesia. Ya sekarang ini dia lagi menjajaki kerjasama sama Danantara. Kebijakan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya ferronikel, sawit dan minyak bumi dan apa semua dikendalikan sama Danantara sumber daya Indonesia. Jadi mereka pengen turut andil gitu dengan Danantara. Aduh, parah. Jadi kesimpulannya guys, inilah yang dibutuhkan dari pemimpin-pemimpin terdahulu ya. Masa negara Singapura selama ini bertahun-tahun sampai kita merdeka sampai sekarang baru diputus ya rantai kerannya diputus kerannya. Dan tidak lama lagi ya negara Singapura akan mengimpor kurang lebih 860 triliun ya listrik. Karena mereka tidak mampu lagi mungkin mau suplai listrik dari dari solar juga sudah kewalahan ya. Jadi mereka sekarang lagi baik-baik yang sama Indonesia. Yang dulu itu jelek-jelekin ya yang banyak influencer yang selalu membanding-bandingkan sama Singapura dengan Indonesia. Sekarang dunia terbalik guys. Dan antara sumber daya Indonesia ngeri. Ini harusnya dari kemarin guys. Ngeri. Terus Indonesia kami bangga. Terobosan-terobosan gila yang kayak gini yang membuat hasil alam Indonesia dikendalikan negara luar. Nah, ini bisa dihilangkan. Dan satu lagi, ingat HGU-nya Malaysia ya. Ingat itu HGU-nya Malaysia persiapan kok. Ya, jangan sampai mereka tidak punya lahan luas, cuman hanya sekupit saja, tapi mau mengendalikan CPO Indonesia. Ya. Dan Danantara sekarang minyak sawit tidak melalui lagi birokrasi melalui pengendali harga yaitu Malaysia. Ya, tunggu HGU Malaysia ya, tunggu kau. Kepada adik-adik abang, para mahasiswa yang katanya akan melakukan reformasi lagi, sudahlah, saya nggak tahu. Ini kan ada kabar isu-isu bahwa akan ada reformasi lagi, demo lagi, guys. Nggak tahu mereka itu gimana ya? Antek-antek asing atau suruhan dari mana begitu, guys? Ya kan? Selalu kontra. Padahal negara kita mau menyelesaikan itu. Yang selama puluhan tahun kita tuh selalu kita dibodoh-bodohin negara lain, diselesaikan hari ini melalui jalur satu pintu, hilirisasi dan lain sebagainya, semuanya untuk kemajuan bangsa, tetapi diserimpeti oleh mereka, katanya mau demo kayak segala macam. Terus apa yang kita lakukan guys? Masyarakat mau apa ini? Silakan nanti tulis di kolom komentar guys. Saya nggak tahu pasti. Yang kalian lakukan adalah keresahan atau titipan atau pesanan. Sudahlah, sampai hari ini saya belum melihat kalian memberikan saran, memberikan masukan kepada pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Kebijakan apa yang harus dilakukan? Isinya hanya kebencian, ketidaksukaan, menghujat dan merendahkan, dan kalian bungkus dalam kalimat kebebasan. Kalau kalian cerdas, harusnya kalian mulai beropini, membuat narasi, meminta kepada pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia mulai membeli saham yang ada di BUMN. Minta pemerintah bagaimana caranya supaya ekonomi kuat seperti Amerika, Kanada, Singapura, yang dimana rakyatnya 50% menanam saham, membeli saham daripada pemerintah sendiri. Jangan membuat kegaduhan, apalagi melakukan tindakan karena ada pesanan. Berani bergerak, berani berucap karena ada bayaran. Hati-hati, kenapa mudah diadu domba? Kenapa pergerakan itu tidak berdasarkan kebenaran? Sampai kapan kalian melacurkan pikiran dan perkataan? Negara luar yang ketakutan,
Ketakutan karena pemimpin kita sekarang mulai sadar. Kita harus menjadi negara yang berdiri di kaki sendiri. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Negara-negara yang kita rugikan akan menjadi lawan. Orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang mau melacurkan pikiran, para public figure, para konten-konten kreator murahan. Mereka yang diciptakan dan dijadikan mesin untuk menyebarkan narasi-narasi yang menyesatkan. Semuanya demi cuan. Tapi kalian tidak paham. Mahasiswa, kalian harusnya terdepan dalam menjelaskan dan menyadarkan. Bukan malah menyesatkan dan membuat opini-opini liar. Dan seakan-akan mendebarkan sebuah ketakutan. Jangan bertindak di luar batas kesadaran. Bergerak dan sampaikan sebuah kebenaran. Berikan apresiasi kalau itu benar-benar prestasi. Jangan menjadi pengadu domba dan pengkhianat bagi bangsa sendiri. Salam. Melacurkan diri melalui ucapan dan perkataan. Kalian mau nggak disebut itu? Melacurkan diri melalui ucapan dan perkataan. Influencer itu, saya kira hanya karena sebuah nominal uang berbuat seperti itu. Gua banyak tuduhan-tuduhan bahwa gua ini buzzer, dibayar, sama sekali tidak. Demi Tuhan, demi Allah, nggak ada. Semuanya murni karena patriotisme, kecintaan gua terhadap negara ini, teman-teman. Gua ingin negara ini baik-baik saja. Gua ingin negara ini terbebas dari renten-renten, ya, benalu-benalu busuk, parasit-parasit setan hari ini yang udah puluhan tahun kita, guys, iya kan? Semuanya ini demi anak cucu gua ke depan, teman-teman. Anak cucu gua ke depan tidak boleh sengsara lagi. Kita boleh mati nanti, teman-teman, dikubur di tanah, tapi jangan sampai anak cucu kita tetap menjadi budak-budak negara lain, ya, tetap dibodoh-bodohin oleh negara lain nantinya. Saatnya kita lepas dari itu semuanya, dan pemerintah hari ini sudah memulai itu, sudah memulai hal itu. Dan rakyat harus mendukung. Kita semua harus mendukung. Kita harus mendukung hari ini, teman-teman. Demi apa? Sekali lagi, demi anak cucu kita ke depan nantinya, supaya tidak menjadi jongos-jongos budak-budak negara lain yang punya sumber daya alam tapi dinikmati oleh negara lain. Hari ini pemerintah sudah, gong perang itu sudah ditabuh, guys. Makanya dari itu kita semua harus bersatu nih. Yang dibutuhkan dari bangsa kita untuk maju ke depan adalah sebuah persatuan. Percaya deh sama pemerintah. Mungkin kalian tidak percaya dengan pemerintah. Banyak korupsinya, banyak segala macam. Ya kan? Untuk saat ini, teman-teman, ya, kita percaya dengan pemerintah. Tapi tetap terus kritik, perang terhadap korupsi. Karena dimanapun berada, korupsi akan tetap ada. Tapi jangan sampai kalian nggak percaya, skeptis dengan apa yang dilakukan oleh rezim, sebuah rezim pemerintah. Kalau kebijakannya bagus, kalau tujuannya ke depan, di masa depan bagus, harus kita dukung, guys. Ya, ada korupsi ada, tidak akan bisa lepas. Sementara negara kita harus bertindak, ya, bekerja ke depan lebih baik. Perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan. Jangan sampai sama sekali kita tidak mendukung, skeptis terhadap pemerintahnya sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Shell Singapura.